Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini adalah mereka yang bergosip tentangmu, Virgo, yang menceritakan kamu ya. Cerita ini bisa baik, bisa buruk ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, Virgo, berikan energimu, kita langsung saja ya, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Virgo. Virgo, Virgo, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Virgo, Virgo, Virgo. Oke, untuk kartu pertama di sini ya, Five of Cups. Wah, Virgo, mereka merasa bahwa kamu itu ada sisi baik, tetapi seolah-olah kayak sedih sekali ya. Artinya kamu itu bisa menyembunyikan rasa sedih kamu. Dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah itu kamu tegar gitu ya. Padahal kamu lagi sedih, atau seolah-olah kamu happy padahal sebenarnya kamu lagi sedih gitu. Sebenarnya nih orang juga ya, ada beberapa sebenarnya yang ingin mendekati kamu tetapi susah ya. Mungkin dia merasa bahwa kayaknya kamu itu penuh dengan rahasia, ataupun belum bisa move on, belum bisa membuka hati, membuka diri untuk yang lain ya. Atau ada beberapa juga yang sebenarnya ingin dekat sama kamu tapi kamu tolak ya. Ini contoh. Kemarin bisa nggak ya kirim salam buat Virgo nih. Ini contoh ya, langsung teman-teman cerita dia baru putus, cuman kayaknya dia belum ingin pacaran gitu. Jadi ada beberapa yang bergosip ataupun cerita tentang dirimu bahwa kamu itu belum move on, bahwa kamu itu masih sedih dengan masa lalumu ya. Terus juga masih berharap cinta lama itu datang lagi kembali kepadamu. Jadi mereka bergosip seperti gitu. Dia belum move on, ataupun mungkin kondisinya kamu terlihat baik-baik saja tapi mereka kepo ya, mereka kepo dari sosial media kamu atau pasangan kamu. Ternyata dia lagi nggak baik-baik saja, dia lagi putus, dia lagi marahan, dia lagi cemburu, ada diselingkuhin. Nah ini contoh ya, karena bicara tentang hubungan di mana kamu terlihat baik-baik saja padahal mereka tahu bahwa hatimu itu dan jiwamu tuh lagi sedih, lagi dalam merana, tidak baik-baik saja ya. Kondisinya itu penuh dengan drama saja. Kamu dibilangnya terlihat bisa tegar menyembunyikan perasaan kamu atau hati kamu yang terdalam, di mana hati kamu lagi sedih gitu. Oke, di kartu kedua di sini Judgment. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya banyak akal ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa ini banyak akal, ini bagus ya. Artinya kamu itu bisa ya bahasanya licik, bukan licik juga sih, tapi maksudnya banyak akal gitu ya, tapi mungkin seperti gitu. Jadi ada beberapa yang negatif, ada beberapa yang positif. Dari yang negatif itu licik, ada yang positif ya kamu kreatif gitu ya. Tapi ini ada beberapa yang merasa kamu licik gitu, tapi ada juga yang kreatif gitu. Yang mana ya 50-50 lah, tapi ya bukan 50 juga sih. Yang licik itu mungkin agak lebih ya, mungkin sekitar 70 dan 30 itu adalah kreatif. Jadi mereka merasa kamu tuh banyak akal ya, tapi akalnya yang positif. Tetapi ada juga sih Virgo yang akalnya membantu, ataupun ya yang positif gitu. Jadi jangan berpikir negatif bahwa semua orang itu gosip tentang kamu yang negatif. Kan ini bicara tentang
banyak akal ya, jadi versinya luas. Kamu bisa menjabarkan banyak akal itu seperti versi bagaimana menurut kamu. Tetapi kalau versi dari saya, mereka melihat kamu tuh kadang-kadang kreatif, tapi kadang-kadang itu juga penuh dengan strategi untuk bisa mendapatkan ini harus bagaimana. Oh, harusnya ke sini dulu baru nanti kita ke sana gitu ya. Jadi kamu tuh tidak langsung lurus-lurus. Kamu tuh pelan-pelan sambil mempelajari karakter manusia, orang-orang di sekeliling, ada hambatan enggak? Kalau nggak ada ya kita gaskan. Kalau tidak ya stop dulu. Jangan langsung gegabah. Jadi kamu tuh penuh dengan strategi, ya, tidak langsung to the point, tidak langsung jalan gitu ya, tapi pelan-pelan tapi pasti gitu. Nah ini ada beberapa yang mereka merasa bahwa kamu tuh orang pintar dalam hal apapun ya, punya target, tetapi tidak menggebu tapi pasti ya. Nah itu, jadi kamu bisa menyesuaikan ya, karena kan orang punya pendapat beda-beda. Dan ini pun saya disclaimer, kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi dari Virgo lainnya ya, tidak 100% energimu, karena ini energi general, energi banyak Virgo. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini ya, yang kamu rasakan. Kalaupun tidak kamu rasakan berarti bukan energimu ya. Kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya ya, kita personal reading. Oke, berikutnya di sini ada King of Pentacles. Dia merasa bahwa Virgo tuh banyak hutang. Virgo, bayar dong. Ada beberapa, Virgo nih belum bayar hutangnya. Iya, kemarin juga sama, dia ternyata pinjam uang di kamu ya. Iya, sama, dia juga punya hutang di saya tapi belum bayar. Nah ini ada beberapa tentang keuangan, ataupun mungkin kondisinya kamu dikejar-kejar orang. Kenapa tuh, siapa tuh di rumah Virgo? Oh ternyata dia dicari, ada beberapa bulan tunggakan ya. Nah ini ada beberapa yang merasa kepo tentang keuangan kamu ya, karena lagi lesu ya. Bukan kamu saja Virgo, semua orang lagi lesu, cuman ya itu mereka kan kepo mencari-cari tahu urusan kamu. Toh yang bayar kamu, yang utang kamu, dia yang pusing ya. Lucu ya. Tapi ini yang terjadi di uh, negara kita ya, negara Konoha ya. Yang pakai orang lain, yang bayar orang lain yang pusing ya. Kenapa? Jadi seperti gitu ya, dia yang mata-mata ini lagi bagaimana nih Virgo. Oh ternyata dia banyak rentenir lagi ngejar dia tuh, dia lagi pusing stres. Ya sudah, coba dibantu, kayak ini malah mau kepo-kepo aja ya. Habis itu cerita, wah ternyata dia banyak tunggakan, wah ternyata dia banyak hutang, wah hutangnya di mana-mana, waduh udah bangkrut tuh ya. Nah ini ada beberapa yang seperti gitu, tapi ingat ya, bukan kamu saja. Kalau usahamu sepi apa ya, bukan kamu saja, banyak orang lain di luar sana lebih dari kamu. Jadi selalu semangat Virgo ya. Oke, yang salah itu kalau kamu malas, banyak hutang, nggak mau kerja, itu yang salah. Tapi kalau selama kamu masih sudah kerja tapi belum rezeki, ya mau bagaimana lagi? Intinya kan seperti gitu. Yang penting jangan malas ya. Oke, berikutnya Two of Pentacles. Di sini mereka merasa bahwa ini bagus ya, bahwa kamu tuh orang penuh kasih. Jadi kalau kamu bantu orang itu setulus hati. Nah ini ada beberapa yang dulu tuh saya susah, ternyata Virgo menolong saya. Ini ada beberapa sahabat kamu nih care sama kamu karena kamu tuh orangnya baik, terus kamu orangnya sabar, kamu orangnya betul-betul tulus. Nah di sini mereka mungkin ya, wah sekarang sudah nggak ada Virgo nih, Virgo sudah jauh ya. Padahal Virgo, kalau ada Virgo pasti kita akan kumpul-kumpul bersama lagi. Ini ada teman yang rindu ya, mungkin mau ingin reuni tapi kamu jauh di mana gitu, jadi nggak bisa reuni. Mereka rindu akan kamu, mereka kangen, mereka rindu. Ataupun mungkin kondisinya, wah ternyata Virgo tuh banyak membantu, entah dari segi finansial, kamu nggak pelit, ataupun mungkin juga dari sisi tenaga ataupun pikiran. Wah dulu saya punya tugas-tugas Scorpio Virgo bantu gitu ya. Jadi mereka tidak lupa kamu ya, mereka merindukan kamu. Oke, di sini ada Five of Swords. Wah, di sini ada beberapa yang ternyata ini Virgo ini orangnya terlalu mengekang ya. Mungkin contohnya ya, ada istri kamu atau suami kamu, aduh saya nggak bisa ikut kalian karena suami saya nggak izinin gitu ya. Padahal kan lumrah ya kalau diizinin atau tidak. Tetapi orang-orang berpikir suaminya terlalu galak. Si Virgo tuh terlalu galak, mengekang, membatasi, atau mengatur-ngatur. Ini contoh ya kalau masih pacaran seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya dia cemburuan ya, overprotective ya. Nah ini padahal mungkin maksudnya ya Virgo ini ya, apa dibilangnya, lagi apa ya kalau dibilang ya, betul-betul rasa cintanya itu dibuktikan dari rasa khawatir ya. Tetapi karena berlebihan jadi orang berpikir negatif
ya, ataupun terlalu cemburuan. Nah ini ya, mengekang. Menurut mereka kamu tuh orangnya cemburuan, mengekang ya, ataupun mungkin kondisinya cepat emosian gitu, tidak bisa mengontrol emosi ya. Eh, Oke, mungkin karena saya lihat di sini ada beberapa yang kalau punya masalah umbar-umbar di sosmed ya. Ya, jadi seperti gitu ya. Oke, maaf agak berisik. Di sini ada The Empress. Wah, di sini kamu keras hati. Ada beberapa yang merasa bahwa saya sudah pernah membuat kesalahan dan saya minta maaf. Virgo pun memaafkan, tetapi dia kayak seolah-olah acuh tak acuh ataupun mungkin ya diam aja. Ada beberapa yang memaafkan, ada yang beberapa diam aja gitu. Ataupun mereka merasa kamu tuh keras hati karena eh, tidak mau berubah, keras kepala dan egois menurutnya ya. eh Kamu sudah tidak seperti dulu lagi ya, mungkin mereka tahu bahwa mereka punya kesalahan tetapi kamu memendam itu ya, kamu seolah-olah tidak ikhlas untuk berdamai dengan mereka, seolah-olah mereka itu penuh dengan kamu tuh penuh dengan kebencian gitu ya. Ibaratkan ya, namanya juga kalau kita sudah pernah punya salah ya, berarti tidak jujur, ya otomatis kan pasti ada bekas. Dan itu yang terlihat dari Virgo, di mana Virgo sudah bersama mereka tapi sikapnya tidak seperti dulu ya. Itu kan alamiah ya, atau kalau dibilang ya manusiawi, karena manusia pasti punya rasa kecewa kalau sudah dikhianati atau tipu gitu ya, ataupun disakiti ya. Nggak usah terlalu didengarkan, tapi ini isi hati mereka ya. Dia bilang ya itu Virgo tuh pendendam ya. Jadi orang-orang cerita sama kamu tuh orangnya keras hati, keras kepala, dikasih tahu nggak mau dengar, ataupun mungkin ya dia dendam tuh, makanya dia nggak bermain lagi dengan sahabatnya di sana gitu. Jadi mungkin ada beberapa sahabat ataupun mungkin pasangan ya yang minta bantuan ke orang lain, akhirnya jadi buah bibir ya. Macam contoh, saya mau sama dia tapi dia sudah nggak mau sama saya, saya sudah minta maaf tapi dia nggak mau memaafkan saya. Jadi akhirnya ya jadilah cerita bahwa eh ternyata tuh Virgo tuh orangnya dendam ya. Kemarin tuh minta maaf tapi ya sudah, dia sudah maafkan tapi ya sudah gitu aja, seolah-olah kayak macam belum memaafkan. Nah ini jadi mereka mengingat melihat karakter kamu keras hati, keras kepala, nggak mau dengar juga ya, bahasanya kayak ya egois lah gitu. Wah ini egoisnya banyak ya. Di sini triparty. Dia ada beberapa yang cerita kepoin kamu. Wah, terlalu ini ya orang-orang ya. Matre. Ada beberapa yang tuh lihat dia pergi ke sana, ini hampir hampir mirip ya King of Pentacles, tapi kalau ini kan dari tadi kan tentang hutang ya. Kalau ini tuh dia lebih ke hubungan. Wah, dia tuh pergi dengan suami orang ya, karena atau ya dia tuh lagi ya karena duit aja gitu, ataupun mungkin wah ternyata dia dengan si ini tapi kan itu jelek, kok dia mau ya, oh ternyata karena uangnya. Kan dia sudah tua, kenapa dia mau ya, kan karena ada duitnya. Kenapa ya dia pergi dengan suami orang atau istri orang, karena ada duitnya. Nah ini bicara tentang matre tetapi triparty. Jadi mungkin kok kondisinya kamu pergi meninggalkan orang lain ya, pasanganmu saat ini demi orang lain yang mungkin lebih up gitu, ataupun mungkin kondisinya si Virgo ini ya dengan orang-orang kaya ya, dia dekat karena mau numpang hidup. Ini contoh, ada beberapa seperti gitu. Ataupun mungkin ya dia pilih-pilih teman, dia mau yang kaya-kaya aja gitu. Ada beberapa yang bicara tentang materi, di mana kamu matre ya, atau dalam hubungan kamu rela berpaling demi orang. Ini energinya tidak semua ya, karena ada beberapa juga yang saya merasakan energi Virgo yang setia. Tetapi ada beberapa juga yang, makanya saya bilang saya mengambil energi yang paling dominan, karena ini kan bukan dari dirimu, tapi dari eh kata orang gitu. Jadi saya mengambil energi orang-orang yang berpendapat tentang dirimu tuh kayak gimana. Nah ini banyak yang merasa bahwa kamu tuh materialistis gitu ya. Oke, dan berikutnya di sini ada The Emperor ya. The Emperor tuh kamu rajin ibadah ya. Ini bagus nih ya. Tapi ya itu rajin ibadah tapi palsu. Wah, rajin ibadah tapi palsu tuh gimana? Contohnya kamu tuh ya artinya gini. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh rajin ibadah, rajin ya pokoknya yang bagus lah agamais. Tetapi untuk memaafkan itu susah. Terus suka cerita-cerita kejelekan orang. Terus juga ya artinya seimbang apa antara berbuat dosa dan berbuat religi gitu ya. Jadi dia merasa bahwa Virgo nih dia ini ya rajin ibadah tapi
kok mulutnya seperti gitu ya. Ini ada beberapa, bukan berarti saya menintimidasi Virgo, no ya, tetapi ini kamu introspeksi diri karena orang yang menilai kamu. Ternyata dia nggak setia ya. Ternyata si Virgo nih dia ini ya suka ember ya, dan ya pokoknya intinya dia merasa bahwa ada beberapa yang merasa bahwa tameng aja itu ibadah ya, tapi perlakuannya tidak seperti yang ditulis di firman. Nah ini contoh, ada beberapa yang merasa seperti gitu, bahwa kamu itu rajin ibadah tetapi rajin juga berbuat yang negatif ya. Ya itu introspeksi, karena kan belum tentu manusia semua itu suci ataupun ya namanya alamiah kalau kita ada marah apapun, tetapi ya itu manusia kan selalu mencari-cari kesalahan orang. Jadi introspeksi diri saja, ambil positifnya saja, nggak usah tersinggung ya, karena ada beberapa juga yang merasa bahwa Virgo tuh cepat baper, tersinggung, padahal kita nggak bikin apa-apa tapi langsung dia tersinggung, langsung dia marah. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai emosimu yang mengontrol dirimu ya, tapi kamu yang harus bisa mengontrol emosimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate untuk dirimu, dimana orang-orang yang menggosipkan kamu tentang dirimu, kepalsuan, ada yang merasa kamu itu orang yang penuh strategi ya, ada juga yang bilang kamu tuh licik, ada juga yang mau kepoin kamu tentang keuangan kamu ya, ada beberapa yang merindukan akan dirimu ya, ada beberapa juga yang merasa bahwa kamu tuh orangnya setia, ataupun mungkin juga ada beberapa yang merasa dia itu orangnya tidak setia ya, keras hati, materialistis, dan penuh dengan kepalsuan gitu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, dan untuk koneksi di sini saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiak, dimana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf C, ada huruf G, ada huruf Q, ada huruf X, ada huruf D, ada A, P, R, Z, I, O, K, ada T, E, V, B, F, S, M, dan H. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf C, G, Q, X, D, A, P, R, Z, I, O, K, T, E, V, B, F, S, M, dan H ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi juga dari zodiak ya. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya kita lihat di sini, di mana kamu terkoneksi dengan ada Taurus, ada juga Capricorn, ada Gemini, ada juga Cancer, Sagittarius, Pisces, Virgo, Leo, dan ada Aries. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan Taurus, Capricorn, ada Gemini, Cancer, Sagittarius, Pisces, Virgo, Leo, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Oh, maaf, tambah lagi ya, saya lupa pesan semesta ya. Oke, wah hampir ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk mengenai orang-orang yang gosipin kamu ya. Di sini Ace of Pentacles, di sini juga ada Six of Cups ya, dan di sini ada Wheel of Fortune. Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu, nggak usah terlalu pusing dengan kata orang ya. Perbaiki dirimu, perbaiki mindsetmu, perbaiki mentalmu ya. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain. Fokus pada dirimu, nggak usah fokus pada kata orang ya. Buktikan apa yang kalau mereka katakan salah, buktikan suatu saat nanti kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu salah, dengan lebih memberikan yang terbaik untuk dirimu, tingkatkan value-mu supaya mereka tahu bahwa oh ternyata kamu benar-benar orang baik
ya. Kalaupun mungkin kondisinya benar, silahkan introspeksi diri, jangan terlalu baper ya. Di 2024 harus ada perubahan, lebih banyak bergerak action supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu jauh lebih maju. Gak usah terlalu tanggapin orang-orang toksik ya. Orang toksik itu adalah orang yang hanya membuatmu tidak maju. Kamu mau maju, fokuslah pada dirimu. Jangan ketergantungan sama orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.